sekalian, seperti kita ikuti bersama-sama tadi ya, sudah digelar operasi keselamatan lalu lintas yang akan dilaksanakan mulai tanggal 4 nanti sampai dengan 17. Itu sebagai aksi pertama kita setelah pencanangan aksi keselamatan jalan. Jadi kita langsung tanggal 4 nanti akan melaksanakan operasi keselamatan jalan tahun 2024 dengan beberapa sasaran pelanggaran ya. Yang utama 7 pelanggaran yang dicanangkan oleh PBB sebagai pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban yang banyak. Ya. Yang pertama overspeed atau kecepatan, ya. Kemudian penggunaan helm, kemudian sabuk pengaman dan perlindungan terhadap anak. Ya. Di kita ini kan anak biasanya nggak pakai sabuk pengaman dan sebagainya. Kemudian yang keempat berkendaraan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang. Yang kelima, ini penggunaan handphone pada saat berkendaraan. Itu PBB. Ditambah lagi oleh kita, ya, oleh Polri, karena melihat angka kecelakaan cukup tinggi dan akibat dari penyebab dari kecelakaan tersebut, salah satunya adalah melawan arus. Ya, melawan arus juga kita akan dijadikan sasaran operasi keselamatan ini. Dan yang ke-7 ini overloading, overdimensi. Itu yang akan menjadi sasaran di samping pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Ya, tentu semua pelanggaran akan kita garap. Ya. Untuk aksi keselamatan atau operasi keselamatan ini ada 7 yang utama. Nanti Pak Kabagop bisa menjelaskan, ada 11 tambahannya dan seterusnya. Kemudian hari ini juga kita mencanangkan aksi keselamatan jalan. Ini sebagai bentuk keprihatinan, ya, tadi sudah saya sampaikan angka kecelakaan cukup tinggi. Ya. Secara nasional ada 152.000 lebih kecelakaan yang terjadi. Kemudian ada 27.000 lebih korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Dalam satu hari ada 76 orang meninggal akibat kecelakaan. Dalam 1 jam ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan. Belum yang luka berat, luka permanen, ya, cacat seumur hidup, luka ringan, dan kerugian material. Ini tidak sedikit. Kerugian material itu bisa sampai 500 juta. 500 M dalam setahun akibat kecelakaan lalu lintas. Ini berdasarkan keprihatinan tersebut, kita bersama-sama dengan stakeholder yang ada mencanangkan untuk aksi keselamatan. Kenapa tanggal 2? Nah, tanggal 2 ini menjadi titik, ya, titik dimulainya PBB melakukan aksi, mentandatangani resolusi tentang dekade of aksi road safety, dekade aksi untuk keselamatan jalan. Ini ditandatangani pada tanggal 2 Maret tahun 2010, ya, dengan resolusi nomor 64255. Di mana pada saat itu, ya, korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ini masuk 5 besar. 5 besar, ya, akibat kecelakaan lalu lintas ini menjadi korban meninggal dunia. Sehingga PBB menentukan tadi 5 pelanggaran yang mengakibatkan meninggal dunia, tingkat fatalitas tinggi. Kemudian dari pemerintah Indonesia sudah membuat rencana umum nasional tentang aksi keselamatan ini, ya, yang setiap 5 tahun terus dievaluasi, ya, dan hasilnya memang ini masih belum maksimal, ya. Untuk itu kami bersama-sama dengan stakeholder mencanangkan aksi ini sehingga kegiatan yang kita lakukan ini tidak hanya bergantung kepada 5 pilar tadi, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua
tentang keselamatan di jalan ini. Bukan hanya tanggung jawab Polri, bukan tanggung jawab kementerian lembaga, tapi kita semua ikut bertanggung jawab. Hari ini teman-teman dari komunitas, ya, dari seluruh masyarakat yang ada di Semarang juga mengucapkan ikrar untuk bersama-sama kita untuk melakukan aksi keselamatan di jalan ini. Untuk itu saya berharap, ya, ke depannya seluruh masyarakat bisa kita edukasi, kita berikan pemahaman tentang arti pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan ini.